Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Masya Allah, terima kasih sudah mengiringi, ternyata lebih hafal ya. Saya masih pakai contekan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih untuk Ibu Haja Eli Mubrihah. Untuk selanjutnya mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Habib bin Abdullah bin Hasan Al-Atas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Iya, yang ngerokok jangan dimatiin, terusin rokoknya, karena ngerokok itu sunnah, maksudnya susah nahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Saya lihat yang hadir banyak, yang jawab salam sedikit. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Pohon salam daunnya lebat. Yang gak jawab salam kayaknya kupingnya lagi kurang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين أخينا الحبيب أجيل بن فاضل أصداق yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru kita, akhina Ustaz Kusnadi, akhina Ustaz Muslim, akhina Ustaz Sobari. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT kita, Bapak Dr. Andes Haji Dodi Supriyadi SH. Mana Pak RT? Di belakang. Kita doain mudah-mudahan RT kita diangkat jadi RW. Amin. RW hadir RW. Sudah. Ada yang usul katanya mudah-mudahan jadi lurah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga tak lupa yang saya hormati dan yang saya muliakan anggota Dewan dari PKB yang baru saja menyampaikan apa yang disampaikannya, yaitu Ibu Haja Eli Muslihah. Beliau anggota Dewan Daerah Kota Bandung, Kota Cimanggis Depok. Mohon maaf, Bandung jauhan ya.
dan juga tim suksesnya yang juga mohon maaf tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, para hujjaj, para sesepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang hadir, juga tak lupa ustazah kita, ustazah Dedeh dan ustazah Indah yang hadir di tengah-tengah kita, yang alhamdulillah kumpulnya kita malam hari angka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita masih berada di bulan kelahiran baginda Nabi, tepatnya tanggal 27 Rabiul tahunnya 1445 Hijriah. Alhamdulillah di tanggal 27 Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat wal afiat. Walaupun kelihatannya lagi pada memegang duit, yang penting sehat. Kan kalau sehat mah umpama makan pakai rendang sama sop 3 udah enak, betul. Udah ajib banget ya. Apalagi habis dapat warisan, masya Allah. Bukan main, gak bisa dia. Selain sehat, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengingat kembali sejarah perjuangan akhlak kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kampung kita jadi berkah. Musibah jauh, rezeki makanya saya mah Pak Bu, kalau dengar ada gempa bumi, ada hujan badai, ada topan, itu mah biasa di zaman Nabi Adam udah ada. Yang saya takutin cuma satu, kalau orang udah nggak bikin maulid Nabi besar Muhammad SAW, itu yang ngeri hadirin sekalian. Makanya selagi masih banyak ada maulid, insya Allah kampung kita berkah, dijaga daripada bala musibah oleh Allah Subhanahu. Makanya saya salut sama PRT. Tadi saya bilang kalau bisa maulid jangan tahun ini doang, tiap tahun. Setuju apa enggak? Khusus warga RW 5 RT 5 tiap tahun. Karena di dalam maulid Nabi besar Muhammad SAW Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kasih sayang di antara sesama umat Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah. Tadi saya lihat datang warga RT 5, saya lihat orang-orang kayaknya mah orang-orang ahli surga semua ini. Kok bisa dibilang ahli surga? Karena cirinya udah kelihatan. Kata Nabi, orang yang akan mau masuk surga ada cirinya, ada 4 cirinya kata Nabi. Yang pertama, wajhun malih, wajahnya selalu tersenyum. Warga RT 5 saya datang senyum semua tadi. Insya Allah ahli surga semua. Punya duit, gak punya duit, senyum. Dilalari. Orang yang paling banyak senyumnya tidak lain baginda Nabi besar Muhammad. Bu, kenal Nabi Muhammad? Nabi Muhammad orang gak punya, miskin. Pernah Nabi Muhammad 3 hari tidak makan, tapi senyumnya di hadapan orang lain menimbulkan kesejahteraan, keindahan di dalam hati manusia yang lain. Senyum yang pertama ciri orang akan masuk surga. Saya mau nanya sama jamaah, ada orang sini yang pernah 3 hari nggak makan? Ada? Boro-boro, guling-gulingan. Orang Cisalak mah alhamdulillah duitnya banyak semua. Pokoknya kita punya duit, nggak punya duit senyum aja dah. Cuman jangan mentang-mentang senyum pahala besar tiap hari, duduk senyum mulu. Atau orang-orang sakit tapi senyum hadirin. Ibu punya suami pulang dari kerjaan, begitu buka pintu assalamualaikum salam, pertama yang ibu lakukan senyum di hadapan. Gak usah pakai nanya bawa duit apa enggak, jangan, senyumin dulu lakinya. Ntar abis senyum baru tanya, bang bawa duit bang? Alhamdulillah. Atau lakinya, alhamdulillah bu hari ini belum bawa duit. Alhamdulillah.
Nggak apa-apa bang, mungkin besok kali bawa duit. Besok hari kedua lakinya pulang disenyumin lagi, tanya bawa duit bang. Enggak bu, hari ini mungkin besok bawa duit. Hari ketiga ditanya lagi, lakinya pulang bawa duit bang. Enggak, emang nasib gue punya laki kayak senyum hadirin. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dari punya duit gak punya duit, yang penting itu pertama ciri orang akan masuk surga. Nabi Muhammad bu, orang gak punya, orang miskin, tapi selalu senyum di hadapan orang yang ditemuinya, bahkan orang kafir sekalipun. Ini akhlak mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Nabi, ciri orang masuk surga wayadun sahiyun, tangannya selalu terbuka, baik sama orang, baik sama saudara. Saudara lagi butuh dia ada, dikasih. Di kadang mah kagak, jarang kadang kita mah model-model kita lagi megang duit, saudara butuh pura-pura tutup. Ada model begitu banyak. Tapi yakin bukan orang sini yang model gitu mah. Kata Ustaz Wisnadi pindah dari. Ada acara maulid kayak begini, majelis baik, panitia datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Ini mau bikin maulid. Wah tenang. Mau perlu berapa? Tanyain jumlahnya. Mau 10 juta, 15 juta, kasih buat maulid. Itu harta kita yang harta yang di rumah mabuk, punya duit 10 juta, 20 juta, besok mati ke bawah apa enggak? Begitu. Ada aja ibu mah jawabannya. Bingung gak sih kayak bingung. Yang kita sumbangkan buat acara kebaikan maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahlilan, syukuran, apapun itu jenis kebaikan, itu harta yang kita bawa. Begitu meninggal dunia, besok yang kita sumbangin nemenin kita di alam kubur. Percaya nggak bu? Kalau nggak percaya mati duluan boleh. Ya. Makanya maulid Nabi saya bingung. Bu, tadi saya bingung Pak RT cerita. Saya nggak dikasih tahu bahwa ini malam maulidnya, taunya majelis taklim sebulan sekali. Saya bingung, biasa di rumah Pak RT, tadi kok lolos aja nggak tahu di lapangan. Ramai juga nih, ibu-ibu cakep-cakep banget saya lihat. Emang kalau mau maulid ibu mau cakep mulu. Kalau di rumah mah kan mau dilihat Rasul. Cakep Ustaz Kusnadi. Emang ahli surga semua ibu-ibunya insya Allah ya. Luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala. Jadi wayadun sahyun, tangannya terbuka baik. Apalagi acara-acara maulid kayak gini, ada yang nyumbang duit. Bu, ini pesan saya. Apa? Di mana ada peringatan maulid Nabi, kalau bisa walaupun 1000 perak sumbang. Kenapa? Kata ulama bilang, siapa orang yang menyumbang 1 dirham untuk acara maulid Nabi, seakan-akan dia melaksanakan perayaan maulid Nabi, sama pahala besar. Jadi nggak usah diminta kalau maulid mah, kasih biar banyak berkah insyaallah hidup kita dunia dan tuh kalau mau maulid mah. Apalagi orang Cisalak nih, orang RT 5, saya lihat orang baik-baik semua. Ini saya yakin mau maulid di sini yang nyumbang banyak, ada yang 15 juta, ada yang 10 juta. Benar nggak BRT? BRT mana sih BRT? RT mana RT? Ada yang hitung duit. Saking berkahnya maulid, masih hari ini masih hitung duit. Salut saya sama orang Cisalak mah, RT 5 RW 5 orang baik semua. Ada yang nyumbang air aqua, ada yang nyumbang buah-buahan, ibu-ibu ada yang nyumbang kue cucur, apa aja. Jangan sembarang, kue cucur tuh kecil di dunia, di akhirat jadi payung gede. Begitu matahari manasin kita, sejengkal matahari di atas kita, cucur dulu yang dia sumbangin buat maulid datang, ditutup sama cucur. Cuma jangan cucur semua sumbangnya, kesian panitia, belum bayar shot, belum. Benar nggak Bib?
Hati-hati, lu cucur baru nyumbang cu. Kalau nggak percaya mati duluan dah. Ini bukan kata saya, kata ulama. Betul apa enggak? Apa yang kita punya? Habib, saya nggak punya duit. Habib, saya menyumbang cucur juga nggak ada cucurnya. Tapi saya punya tenaga, bantuin gelar tikar, nyiapin kopi, betul nggak? Apalagi tuh, ntar beres-beres maulid sama pahalanya besar juga. Habib, saya duit nggak punya, mau nyumbang cucur nggak ada, tenaga mau bantu nggak ada. Ya udah doain aja, biar acaranya berkah lancar, sama juga pahalanya. Ini kadang-kadang udah duit kagak sumbang, makanan kagak nyumbang, tenaga kagak sumbang, doain kagak diomong. Ada model gitu ada? Banyak. Bukan orang sini. Lah maulid Nabi diomongin hadirin, padahal ini kita ngarep syafaat Rasulullah. Haji Eli jauh-jauh tuh ketua calon anggota dewan datang kemari ngapain? Ngarep syafaat. Maka kita doain beliau mudah-mudahan dikabul hajatnya. Amin ya rabbal. Makanya saya pesan sama Bu Haji Eli, nanti kalau di Bu Haji Eli jangan bikin banyak rumah sakit di Kota Depok. Kenapa? Ini kebanyakan caleg-caleg kita nih, Bu, rumah saya alhamdulillah datang caleg banyak. Pada pengen bikin rumah sakit Depok, kata saya jangan, ntar orang Depok pada sakit. Terus apa bagusnya? Bagusnya bikin rumah sehat, jadi orang Depok pada sehat. Setuju nggak ibu-ibu? Bikin rumah sakit mau bersakit mulu. Insya Allah. Apanya? Surabaya nggak ada. Di Surabaya nggak ada rumah sakit atau-atoan, betul nggak Ustaz? Makanya pada saya di Mekah dan Madinah rumah sakit terhitung sedikit, makanya pada saya mau nanya ibu, makanya di Depok enakan banyak rumah sakit apa nggak banyak rumah sakit? Lah nggak ada yang jawab ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ciri orang akan masuk surga. Yang kedua, wayadun sahiyun, tangannya terbuka. Kalau ibu bapak punya harta, jangan taruh dalam hati, taruh di tangan. Kenapa? Kalau taruh di tangan mau nyumbang gampang, ringan. Tapi kalau harta taruh dalam hati, berat rasanya. Merasa dari keringatnya, merasa dari jerih payahnya, padahal itu semua dari Allah Subhanahu. Bu, bapak lahir ada yang pakai baju nggak waktu lahir? Semua telanjang, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Allah kasih berkah, makanya banyak syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hidup tidak bersyukur kepada Allah. Kufur nih. Yang ketiga, ciri orang akan masuk surga. Walisanun fasih, lidahnya kalau ngomong baik sama orang, nggak suka nyakitin orang. Siapa yang paling baik di dalam dunia ini? Bicaranya baginda Nabi besar Muhammad. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi nggak pernah ngomong, nggak pernah berbuat kecuali yang baik, biasain ngomong yang bagus-bagus. Ya. Ada saudara datang susah minta tolong, kita nggak ada bilang maaf. Ada pengemis datang ke rumah, kalau kita lagi nggak ada bilang minta maaf. Jangan pengemis datang udah kita kagak ngasih caci maki juga hadis sekalian. Nggak boleh. Yang keempat, wa qalbun taqiyun, hatinya selalu takwa, di mana dia berada selalu ingat kepada Allah Subhanahu. 4 ciri lagi akan didirikan orang akan masuk neraka. Bu, ini bukan kata saya, kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terus kamu ya, jangan malaman nih. Nasi kebuli udah matang belum? Tenang Bu, jangan pada pulang dulu. Nasi kebuli ntar ada. Terus dengerin ceramah saya, ntar di akhir ada pertanyaan. Yang bisa jawab nanti saya kasih minyak goreng seperempat. Yang bisa ada Bu Haji Eli, tenang aja.
4 lagi dicirikan orang masuk neraka. Yang pertama wajhun khabis, wajahnya cemberut mulu, nggak enak dipandang. Hadirin sekalian, punya duit nggak punya duit sama, nggak enak dilihat orang. Bu, saya mau tanya, ibu punya saudara, rumah kaya, mobilnya banyak, ada kolam renang, kontrakannya banyak, tapi kalau ibu datang boro-boro disenyumin, cemberut mulu, enak gak punya saudara gitu? Ibu punya saudara, rumah kontrak, nggak punya apa-apa, tapi kalau kita datang selalu disenyumin, enak gak kira-kira? Tuh, jangan jadi orang yang suka cemberut. Siapa yang suka cemberut? Yang suka cemberut Abu Lahab, Abu Jahal. Gak enak dipandang. Kenal Abu Lahab enggak? Untung gak kenal. Abu Lahab enggak kenal, musuh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, saya percepat takut kebulinya dingin. Yang kedua, wayadun bakhilun, ciri orang masuk neraka tangannya tertutup, pelit. Apalagi medit, apalagi bakhil, korek, apalagi buntut ya, banyak banget orang pelit maya. Itu ciri orang akan masuk neraka. Berat ngeluarin hartanya buat kebaikan, berat hadirin sekalian. Bib, saya mau ngasih, cuman saya sendiri nggak punya. Kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang dermawan. Nabi Muhammad orang susah, pernah nggak makan 3 hari. Tapi beliau kalau ada orang peminta minta datang, orang pengemis datang, selalu diberi pada baginda Rasul. Ada satu cerita di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pengemis datang ke rumah baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Dibuka oleh Nabi. Kemudian kata pengemis, ya Rasulullah, saya minta sodakoh dari ibu. Rasul nggak megang duit. Nabi Muhammad nggak megang duit. Apa kata baginda Rasul? Wahai Aisyah, ambilkan jubah saya. Untuk apa ya Rasul? Berikan kepada pengemis yang meminta sedekah kepada saya. Akhirnya ini pengemis dikasih jubah baginda Nabi SAW. Setelah diberikan, ini gak punya duit hadirin, dikasih jubah. Ini pengemis girang. Begitu pengemis bilang apa? Begitu girang kata pengemis, ya Rasulullah, terima kasih banyak, saya permisi pulang. Ya silakan. Begitu dia pulang, dia gak pulang ke rumah, dia mampir ke pasar ke kota Mekah. Sampai di pasar di kota Mekah, kata ini pengemis bilang apa? Wahai orang-orang kota Mekah, tahukah kalian jubah yang aku pegang ini adalah jubah baginda Rasulullah SAW. Orang Mekah kaget semua, ngumpul ngeriung ke itu pengemis. Ditanya sama orang Mekah, hai pengemis, mau diapain jubah Nabi? Saya mau jual. Berapa harganya? Kata orang kota Mekah, 300 dinar. Mungkin kalau sekarang 30 juta. Orang kota Mekah pengen punya jubah Rasulullah. Tapi waktu itu orang Mekah pada miskin-miskin. Sampai ada satu orang buta mendengar hal tersebut. Ini orang buta, orang paling kaya di kota Mekah. Dia panggil budaknya, hai budakku kemari. Ada apa tuan? Barusan saya dengar ada orang yang mau jual jubah Nabi. Betul tuan? Engkau ambil, engkau bayarin. Kalau engkau bisa ngambil itu jubah Nabi, engkau bayarin, engkau akan aku bebaskan menjadi budak. Baik ya tuan. Samperin ini pengemis. Pengemis mau jual berapa? 300 dinar. Bisa kurang nggak? Nggak bisa. Jubah Rasulullah. Baik, bayar. Dibayar sama ini budak sama orang bu. Begitu diambil, ini pengemis 300 dinar, dia pulang. Ini jubah baginda Nabi SAW sama orang yang buta yang kaya tadi diambil, diciumin di jubah Nabi. Kemudian dia minta sama Allah, ya Allah, berkah jubah Rasulullah, kembalikan penglihatan saya ya Allah. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah, lewat jubah baginda Rasul, orang kaya yang buta tadi diberikan penglihatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sembuh daripada penyakit bu. Singkat cerita hadirin sekalian, keesokan harinya ini orang kaya yang buta, yang tadinya buta sekarang udah melek, besokannya datang ke rumah baginda Rasulullah SAW.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Engkau siapa Rasulullah? Diceritain. Saya ya Rasulullah orang buta di pasar di kota Mekah. Saya dengar begini ceritain. Ama ini orang yang tadinya buta. Singkat cerita ya Rasulullah. Sekarang saya mau ngasih hadiah kepadamu. Tenteng plastik. Tahu hadiahnya apa? Dikasih ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian orang buta yang dulunya orang kaya yang dulunya buta ini pulang dibuka sama Nabi Muhammad. Ternyata jubah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dipanggil Aisyah, istriku kemari. Ada apa ya Rasulullah? Lihat. Kata Rasulullah bilang apa? Berkah sodakoh. Apa yang kita keluarkan dikembalikan oleh Allah. Yang miskin jadi kaya berkat sodakoh. Yang sakit jadi sehat, budak jadi merdeka. Berapa duit itu jumlahnya? Gara-gara soda. Makanya orang yang banyak sodakoh, insya Allah rezekinya nggak putus-putus hadirin sekalian. Ngalir terus kayak air mengalir. Banyakin sodakoh. Kenapa? Satu sodakoh Allah balas berlipat-lipat ganda. Itu di dunia, apalagi nanti di alam akhir. Yang kedua, wayadun bahi, ciri orang masuk neraka tangannya Yang ketiga ciri orang masuk neraka walisanun fasik. Dikit lagi Bapak ya. Kabarin kalau mau beli depan. Ya. Ya keburu dingin ya. Keburu dingin. Dikit lagi hadirin. Yang ketiga ciri orang masuk neraka walisanun fasik. Mulutnya kalau ngomong sedikit nyakitin hati orang. Kalau ngomong suka nyakitin hati. Ada model gitu ada. Banyak lagi aja. Bingung saya. Habib, saya mah alhamdulillah Habib. Kalau ngomong mah nggak pernah ngomong. Saya mah jarang ngomong, dia di rumah. Cuman kalau WA ada grup pada marah semua sama dia. Omongannya sama juga. Itu sama. Walisanun Pak. Jaga mulut kita Bapak Ibu. Kalau pengen selamat dunia dan ingat orang yang di atas jatuh ke bawah gara-gara, orang kaya jatuh miskin gara-gara, orang sehat jadi sakit gara-gara. Jaga mulut kita. Kalau pengen selamat dunia dan bagusnya diam, itu yang terbaik. Apalagi maaf sekarang musim politik mau pemilihan yang begini, yang begitu, udah kita tanggapin dengan doa, kita tanggapin mereka dengan husnuzon, baik sangka aja, nggak usah komen apa-apa. Betul apa enggak? Ya Romano gendeng banget sama yang satu diomongin, dia lu jangan pilih dia, yang satu lu jangan pilih dia, begini-begini, padahal belum tentu. Betul apa enggak? Husnuzon, baik sangka, diam, uskut, diam itu adalah emas hadirin. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi SAW jarang ngomong, selalu diam. Tapi kalau ngomong selalu menyenangkan hati orang lain. Ini sifat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang keempat, wa qalbun maksiatun. Orang yang akan masuk ke dalam neraka adalah hatinya selalu maksiat. Di mana dia berada, dia lupa sama Allah, dia lupa sama Rasulullah. Yang dia ingat duit, yang dia ingat harta. Nauzubillah min. 4 ciri orang masuk neraka: wajahnya suka cemberut, lidahnya ngomongin, suka sakit hatiin orang. Yang ketiga tangannya pelit, yang keempat hatinya mah. Cuma Bu, kalau udah tahu ciri orang 4 masuk neraka ini, jangan begitu melihat orang ada cirinya satu aja langsung kita, wah ente mah ahli neraka nih. Jangan, bahaya. Ini mah kata asal tahu aja. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicirikan oleh Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan kampung kita, warga RT 5 RW 5 diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan jamaah semua, yang sakit biar pada sakit, yang lagi usaha biar maju usahanya. Yang belum usaha mudah-mudahan dapat usahanya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodohnya. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita di tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin ya rabbal. Ikan sepat, ikan gabus adanya di air tawar. Makin cepat makin bagus karena perut sudah lapar.
Yang ada di air tawar biasanya ikan sisik melik. Emang sih perut udah lapar, tapi mah pengennya ada juga yang dibawa balik. Kalau ceramah jangan panjang-panjang karena kebuli sudah mah. Kalau panjang-panjang takutnya kebuli jadi renggi. Aki-aki bawa buntelan. Panitia jangan lupa bikin kopi biar kenteran. Buah jeruk, buah pepaya. Udah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih untuk guru kita bersama Haji bin Abdullah bin Hasan Al-Atas. Semoga nasihat-nasihat beliau bermanfaat buat kita semuanya. Untuk selanjutnya penutup doa dibacakan oleh Habib Agil Assegaf. Selain sekalian saya minta maaf apabila kata-kata saya ada yang salah karena saya juga manusia biasa. Pada Habib Agil Assegaf waktu kita persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sabri wa tiyari ya amri wa tiyari ya kasir wa tiyari ya bahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha asna fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha asna fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha asna fatimah ya Allah biha subhanahu wa ta'ala wa salam wa akhir da'wana alhamdulillah. Biasa nanti anak. Hah? Empang? Ini gua mana? Berapa orang? 5 nih. Yang baru 5. Diangkat ke motor ya. Ibu-ibu udah kuenya. Ibu-ibu aja, ibu-ibu aja. Dia tuh hadir maulid nggak pernah nama cerita hadir maulid sono aman kata aku tuh duit udah keterima aneh belum muncul kata dia aneh masih mampu kali geblek iya itu aja sih ada anak-anak yang Bagi sapi, bagi sapi.